layar lebar yang mau bersinergi melayani bersama dengan pewarna. Amin. Ya. Mereka terpanggil. Mereka bukannya kita undang secara itu, tapi merasa terpanggil. Saya nggak bilang Ibu Merta, saya nggak bilang Balik video. Oh, balik video ini. Ibu Diva, tapi beliau ada. Karena kenapa? Kemarin terjadi kegerakan luar biasa di Lapas Cipinang. Semua jemaat Lapas Cipinang merasa bermandikan Roh Kudus. Amin. Ada pewarna, ada yayasan Jaminasa, ada perwakilan artis. Ya. Dan mereka terpanggil untuk melayani. Kenapa? Karena saudara berharga di mata Tuhan. Amin. Saya serahkan ke imamat musik, imamat pujian, Ibu Lucy. Terima kasih Bapak Pendeta, begitu juga selaku Bapak Ketua. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, shalom semuanya. Luar biasa ya. Kita sukacita? Amin. Luar dahsyat nih, saya suka nih ya suaranya ya. Ibu-ibu semua nih, shalom warga kerajaan Allah. Yang bapak-bapaknya cuma 1, 2, 3, 4. Tapi kan bapak-bapak suara perempuan 1, suara bapak itu gedenya 5 loh. 5 oktav ya. Mari kita masuk pujian, kita menyembah Tuhan. Di bulan ini, bulan yang dahsyat Bapak Ibu, bagaimana kita merayakan Natal, merayakan ulang tahun Juru Selamat Sang Terang Dunia. Dan yang dahsyatnya secara dunia, secara Indonesia, kita juga merayakan Hari Ibu ya. Nah, semua di sini ibu ya. Aminnya suling-suling. Oh Bapak yang baik, kita tundukkan kepada Tuhan. Yesus Tuhan yang baik. Thank you Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami percaya Bapak, Engkau masuk dalam hadirat di mana kami berkumpul bersama-sama. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau kekuatan kami setiap kami berjalan Tuhan Bapa yang baik. Di tengah-tengah kami Tuhan, ada anak-anakmu yang rindu Engkau Tuhan, untuk melayanimu, menyembahmu dan memujimu Jesus. Tadi sudah di flash udah Bapak liriknya. Itu lagunya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat mati, di tempat Kau Raja diagungkan, Kau Raja datanglah kerajaanmu Yesus.
datang 2000 tahun lebih yang lalu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami Yesus, manusia yang sudah jatuh dalam dosa Tuhan. Kuasamu Yesus, Yesus Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Kami datang padamu, memohon ampunan-Mu Yesus. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Kau Raja yang pantas Jesus, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi katakan, seluruh bumi padu kemuliaan-Mu. Datanglah kerajaan-Mu Jesus, datanglah kerajaan-Mu. Bagi berdiri semua Bapak Ibu jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan lagi Jesus, kemuliaan, kemuliaan bagi semua jemaat di tempat Kau Raja diagungkan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu Jesus, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi Jesus, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan sekali lagi Jesus, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jesus, thank you Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak ada apa-apanya di mata-Mu Tuhan. Bahkan terkadang mata dunia melihat kami sebelah mata. Kami merasa kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tapi karena Engkau baik, karena Engkau dahsyat, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau penolong yang luar biasa. Kau tidak pandang apa yang kami pakai, Kau tidak pandang siapa kami. Tapi Kau lihat kami biji mata-Mu Jesus. Thank you Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami memulai ibadah di siang hari ini Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan melayang-layang di atas roh kami Tuhan. Angkat tangan semua Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, katakan Jesus, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Biarlah hari ini kita pulang tidak hanya membawa penampungan yang kosong, tapi Tuhan memberikan berkat yang luar biasa, itu berkat sukacita untuk kita
kita pulang. Karena Dia mau kita selalu bersuka cita dalam nama-Nya. Thank you Jesus. Urapi kami Tuhan dalam pelayanan kami, penyembahan kami, setiap apapun yang keluar dari mulut kami yang bertugas, biarlah Engkau Tuhan, bukan kami yang berkata-kata. Di dalam nama Yesus, kami rindu berkat-Mu yang luar biasa setiap hari. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang berkata dan yang mau berkata bahwa Tuhan Yesus selalu baik atas hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Saya ini agak anu sama AC. AC-nya kepala terus ini. Saya ya Bang, sini aja ya. Ke kiri aja. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Saya ke sini gini ya. Ini aja Bang. Sini aja. Nggak apa-apa, sudah sini. Di sana ini Pak. Di sini. Iya betul. Pegang. Iya, sini abangku nggak apa-apa. Udah abang, nggak apa-apa di sini. Aman-aman aja. Sini, itu aslinya dari sana. Oh iya. Sudah sini aman ya, biar ibu ya. Haleluya, luar biasa ya. Yuk, karena kebetulan juga ini Natal, kan pastinya kita mau Natalan juga kan? Amen. Bukan cuma sekedar kita merayakan hari emak. Nya, ya, nya. Ya. Panggilnya, ya, nya. Yang laki jangan, orang panggil emak, nya. Ntar ada sini juga ya. Ya kita bersorak-sorak meninggikan nama Yesus. Kita bersorak dalam saudara ya. Yesus itu Tuhan kita, Dia nggak lihat gerejanya segede gaban, enggak. Dia lihat gereja dalam hatimu. Amin. Dia lihat dirimu di dalam hatimu. Dia lihat Yesus ada dalam hatimu. Jadi kamu jangan berpikir itu mah gerejanya gede. Tuhan nggak lihat gereja. Dia nggak lihat gedung-gedung. Dia lihat gereja yang di dalam hatimu. Amin. Ayo, Imam Mose. Kita sedang berdoa ya. Cara bikin ya. Luar biasa, ibu-ibu yang dahsyat. Kita sedang bergema. Kita sedang bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Turun dalam mulia. Bangsa dan bersoraklah serta pemakluman. Lahir Kristus terang ajaib. Kita sudah bergema lahir Raja mulia. Amin. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar menyembuhkan dunia. Menaungkan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan maut di mana. Lahir hidup baru abadi. Kita surga, lahir Raja mulia. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera. Turun dalam bangsa-bangsa dan bersorak bermakluman. Lahir Kristus Raja. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Kita sudah bergema, lahir Raja mulia. Dari pulau dan
biasa nih ya semangatnya ibu-ibu nih ya. Biasa ya, saya langsung semprot sama ini sama aku tuh sama AC. Iya, saya memang sampai saat ini kalau kesemprot AC kalah saya mas, pusing langsung ya kan dalam nama Yesus ya. Oke, masih semangat memuji Tuhan, masih mau di mata Tuhan ini anak buah yang manis. Siapa yang merasa jadi anak papi Yesus? Yes, Yang nggak tunjuk tangan malaikat bilang, oh dia bukan anaknya, ya kan? Kalau nggak tunjuk tangan berarti bukan anak papi Yesus. Amin. Anak papi Yesus, anak papi Yesus, anak ayah Yesus. Haleluya. Papi Yesus apa? Papi dong, ya kan? Jangan macam-macam sama kita. Kita Tuhannya kita panggil babe. Ya? Benar nggak? Begitu dekatnya, begitu dekat kasih Ale sama kita ya. Nah, saking dekatnya gimana? Kita manggilnya Bapak. Manggilnya babe. Tidak ada yang lebih dekat daripada orang tua kita. Amin. Haleluya. Yuk kita rock and roll dulu. Ya. Ayo Ma, saya tahu Ma. Baterainya belum habis ya. Dia lahir untuk kami ya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Tahan dulu. Kan pijitnya lagi nyari. Karena bukan punya dia pijitannya. Ya, hey. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu siapa Kak? Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Sang Penebus
Iya betul ya. Iya, baik. Kalau tadi kita sudah diberkati oleh puji-pujian penyembahan. Jadi kalau saya tuh dapat rema ini Bapak Ibu dari 1 tahun yang lalu. Tuhan tidak lihat pendeta berkhotbah, tapi Tuhan melihat kita saat kita menyembah. Makanya saya kalau di live di TikTok, saya full worship. Jadi pray worship, pray worship and praying. Jadi ada pray worship and praying. Banyak orang-orang di sebelah yang menghujat kami ya pada saat kita bernyanyi dan memuji Tuhan, karena memang setan nggak suka dengan pada saat kita memuji. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya perasaan yang gundah gulana, boleh duduk yuk boleh duduk Bapak Ibu ya, boleh duduk. Jadi dahsyatnya pujian penyembahan ya, jadi Tuhan itu bertahta di atas pujian. Amin. Jadi kalau misalnya ibu-ibu kagak punya beras, kok boleh duduk sayang. Kalau ibu-ibu lagi di rumah nggak punya beras, gimana Bu? Berdoa menyembah Tuhan. Amen. Ya, kalau lagi nggak tahu lagi, ada waktu di mana kita mau ngomong lagi nggak bisa, benar? Kita pada saat kita berdoa udah nggak tahu mau ngomong apa. Ada nggak? Bapak-bapak juga ada, ya kan Pak? Ya. Saat kita tuh udah nggak tahu lagi mau ngapain, ya kan? Pinjol udah deket tempuhnya, ya kan? Ya, belum lagi bini udah Pak, Bang, panggil suaminya apa? Pak, beras kosong gitu. Kalau sekarang gampang Pak. Kalau bilang beras kosong, wah beras kosong gitu. Ikutin Setbor Pak. Suruh lipe, bininya suruh lipe. Tapi dasar sekali ya, Tuhan itu memberkati dari banyak cara. Nah hari ini kita akan dengerin kesaksian pujian dari emak-emak yang dahsyat. Mari sini, kesaksian pujian. Ya, kalau tadi udah joget-joget, sekarang nyinyong-nyinyong ya. Jangan tunjuk-tunjuk. Yang berani itu Ayo. Silakan. Karena mic-nya kagak usah pakai mic, suara emak udah gede. Nih boleh nih, mic-nya di tengah-tengah. Pegang. Yesus kasih jiwa. Oh, Yesus kasih jiwa. Ngomong sama Kang Pijit. Sini ya, situ. Sini, Bu. Saya orang Palembang. Ayo. Kampus saya. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Saya
Haleluya. Selamat Natal ya. Selamat menyongsong tahun baru. Dan juga selamat kelahiran Tuhan kita. Siapa namanya? Ayo, ayo. Oh, ini ternyata lebih besar ya. Kita ganti. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum Kak Ana Sherly menyampaikan suara hati Tuhan melalui seorang hambanya, saya izinkan bersaksi sedikit ya. Bapak Ibu Saudara, perkenalkan dulu, nama saya Lucy Daiva. Saya wong Kito Galo. Jadi kalau di Palembang itu nggak ada orang gila, maaf ya, nggak ada orang gila, adanya gilo. Sami mawon ya, lebih gilo lagi dari orang biasa ya, orang Palembang. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kok orang kita orang Palembang percaya Yesus, tadi 2 orang yang orang Palembang, maaf mak ceritakan tadi orang Palembang banyak banget. Yang mana, coba berdiri yang kembar. Oh iya, itu kembar. Ini kalau keluarganya juga. Kenapa ngalian murtad? Murtad apa dari lahir? Baru. Itu dah makanya murtad ya. Haleluya, luar biasa. Baru kerajaan Allah ya, punya kebaikan ya. Oke, itu oma-oma ya, kita panggil oma. Nah, saya beruntung dengan 3 oma ini, beruntung kakak yang satu ya, Ayu berarti. Kenapa kami beruntung? Karena pada saat kami tidak mengenal Tuhan Yesus atau Yesus Kristus, kami hidup dalam pencaharian, terus pencaharian. Jadi latar belakang saya keluarga yang biasa-biasa aja. Bapak ibu saya orang biasa ya. Ibu saya serabutan, kadang nyuci baju, jualan gado-gado, apapun lah dibuat lah. Karena tinggalnya di Priuk, Mak. Saya tinggal di Priuk, nih kecilnya di Priuk. Oh gitu lah, tapi besarnya di Priuk. Ya, gimana kerasnya ya kan? Orang Palembang udah keras, tinggal di Priuk makin keras. Ya, makin keras. Nah, tahun 80-an itu saya tahun 77 mama saya bawa saya ke Jakarta. Tapi Pak, karena terlalu susahnya kita, ibu saya punya anak mulut tiap tahun, Mak. Dia kan punya anak mulu, terus anaknya laki mulu. Lah kita orang Palembang tapi ngomong lagi orang Betawi. Lah kan kita udah lama di Betawi ya, jadi orang Betawi. Iya, nah. Iyo ya, logati bae ya, Maya. Ya oke. Mak saya juga sama. Yuk. Mak, oma. Mak, ku tuh udah pacar lagi ngomong gitu. Ngomongnya ngomong Betawi ya. Apa lu gitu katanya. Nah, saya lahir dari keluarga yang sangat tidak sempurna juga karena berantakan. Saya broken home, hasil dari broken home. Dan karena tinggal di Priuk, kita teman-teman tahu ya, saudara-saudara juga tahu, mama, bapak-bapak bagaimana kerasnya di Priuk. Usia saya SD, saya korban pelecehan seksual. Kalau sekarang kan enak, speak up sana sini gampang, viralin gampang. Zaman dulu tahun 70, 80, saya mengalami hal itu tahun 80-an. Waktu saya mengalami hal itu, saya mikirnya itu bukan menjadi sebuah kesalahan atau menjadi korban, karena kita tidak punya edukasi yang baik. Dan ternyata masih sampai saat ini edukasi tentang seksual buat anak-anak, terutama anak-anak di bawah garis kemiskinan, itu nggak ada. Itulah yang mendorong saya untuk saya terus memberikan edukasi tentang seks buat anak-anak di bawah umur. Karena saya merasakan bagaimana saya menjadi korban. Saya teringat adalah peristiwa itu usia saya kelas 3 SD dan itu berhenti di usia 6 SD. 6 SD karena sudah mulai gede dan saya mikir ini nggak benar. Ya, jadi selalu kayak gitu ya. Nah, pada saat itu saya sakit hati gitu, kecewa, menyakitkan buat saya. Ditambah semakin umur, bukannya semakin bahagia, saya semakin menderita. Semakin menderita apa? Karena orang nggak punya tadi. Jadi ibu saya itu bawanya marah-marah di sini. Siapa yang anaknya 7, 8? Mak, yang anaknya 7? 8 ada? Enggak ada. Yang paling banyak berapa? 12. Hah? 11? Oh, astagfirullahaladzim. Keren ya. Oma 12 anaknya. Oh, mama, saya nanya yang di sini kenapa pakai yang di rumah? Ibu saya itu anaknya 7, 8, mati 1. Kucing kali mati ya. Nah, kalau misalnya nggak mati itu apa? Jadi tiap tahun punya anak, sehingga hal yang kayak gitu nggak mungkin, buat makan aja udah bagus. Jadi kalau istilah saya dulu mikirnya gini, mas saya kasih beras lu makan lah gitu.
Nah pada saat itu karena saya merasa menderita, belum lagi saya dapat cacian omelan tiap hari dan tiap waktu Bapak Ibu. Saya punya sebutan nama saya Lidi. Pada saat saya ingat-ingat dulu waktu saya kecil itu kalau disebut pakai lidi satu, bukan lidi banyak. Lidinya satu. Dan emak saya tuh kalau masalah nggak punya beras atau yang lain, pokoknya saya jadi tempat korban. Apa sih namanya? Sabetan, pelampiasan. Tetapi sekarang saya bisa bercerita karena saya mengucap syukur dengan kejadian tersebut. Tapi saya tetap harus bercerita. Kalau saya nggak kenal Tuhan, saya sudah selesai Bapak Ibu. Amin. Karena saya kecewa sebagai korban pelecehan, sebagai korban KDRT dari rumah, sebagai korban pemerasan. Karena saya akhirnya bekerja, sampai saya harus bekerja malam. Saya menjadi penyanyi bar kanan dan kiri mulai dari SMA kelas 1 kelas 2. Dan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Saya sekolahkan anak-anak, udah kayak anggap anak ya, adik saya 4. Itu dari ujung rambut sampai ujung kaki saya semua. Di rumah, yang rumah kita tuh tadinya panggung, bilangnya apa ya, apa sih, kayu, panggung bawahnya kayu. Puji Tuhan, dengan saya jadi penyanyi semua naik. Padahal saya punya alasan untuk tinggalkan keluarga saya, ya kan? Kenapa? Karena saya merasa saya nggak bahagia, tapi Tuhan luar biasa taruhkan di hati saya rasa kasih buat adik-adik saya 4. Nah singkat cerita, saya ketemu Yesus. Kalau bukan karena Yesus Bapak Ibu, makanya pada saat setiap Natal saya punya makna yang luar biasa buat kita semua. Kalau dia nggak lahir buat di dunia ini, dia nggak ada buat saya. Mungkin saya sudah selesai umur belasan tahun karena kecewa, nggak bisa ngomong, menjadi korban pelecehan seorang wanita, mahkota sudah nggak ada, apalah daya. Akhirnya saya menjadi kerja malam, semua saya pakai, ya, seks bebas saya pakein, ya kan. Terus apa lagi, narkoboy semua saya pakai karena hanya untuk pengen mencari pelampiasan. Karena waktu itu akhirnya ibu saya tuh cowoknya duit gitu. Tapi saya nggak punya hati untuk meninggalkan, karena saya ingin adik-adik saya 4, saya udah anggap mereka anak. Dari orok saya ngurus, jadi saya anggap anak. Jadi SD itu saya udah ngurus anak. Nah singkat cerita Bapak Ibu Saudara, saya pikir semakin dewasa semakin saya punya duit, ya kan, saya punya duit nih, otomatis saya dong yang ngurus. Nggak bisa saya bisa lawan ibu saya, karena ibu saya terlalu keras, karena punya ilmu Bapak Ibu. Orang Palembang itu suka berilmu. Tiap tahun mak saya jadi macan, yang lihat macannya saya. Benar nggak? Ibu saya. Makanya babe saya kalah sama dia. Karena emang saya terlalu keras. Sehingga pada saat saya sudah merasa nggak punya apa-apa, saya cuma pikir, Tuhan, mati aja lah saya. Udah punya duit, udah cari, sampai nggak berani kenalin cowok sama orang tua karena terlalu takut dan terlalu menderita, terlalu sakit jiwa. Singkat cerita, Tuhan Yesus sayang saya. Amin. Inilah yang luar biasa. Saya mengenal Yesus, mengenal kasih. Ini cerita segelintir aja, nanti kalau ibu-ibu mau dengar boleh lihat di YouTube ya, Klik Lucy Daiva Channel. Itu panjang dan lebar. Nah, akhirnya saya dapat mengampuni. Ini yang dahsyat. Jangan lihat di belakang, tetap harus lihat tapinya. Bagaimana ibu saya bengis, sekarang manis. Amin. Sekarang tuh manis luar biasa. Dia mengakui bahwa saya lah anaknya satu-satunya yang penuh kasih kepada keluarganya. Amin. Saya punya kakak, punya 2, memperkaya diri sendiri, nggak ada. Itu ibu saya yang bilang. Orang Palembang itu biasanya lakinya dijadiin raja Bapak Ibu. Jadi anak-anak lakinya dijadiin raja, kita dijadiin babu. Benar kok, itu saya nggak asal ngomong. Sampai saya mikir, mak gue tuh laki atau perempuan sebenarnya. Nah singkat cerita, karena kaya kenal Yesus, dia lihat kasih Tuhan Yesus ada dalam hidup saya. Banyak perubahan dalam hidup saya. Yang tadinya saya benci banget, saya penuh cinta dan kasih. Sampai ibu saya ngomong gini. Jadi kalau ibu saya sama bapak, sama kakak-kakak saya atau adik, anak-anaknya lah ya, emosi, tau gak dia bilang apa? Di depan rumah, orang Beriuk kan suka teriak-teriak di depan rumah. Gue kesel sama anak-anak gue yang cowok, pada gak tau diri, emak gue gak diperhatiin. Udah pada jadi orang Kristen aja kayak si Lucy. Biar baik, saya di dalam, haleluya, amin. Omongan adalah iman. Dan itu gak sekali, kalau dia lagi kesel terus ngomongnya depan rumah, kan bukan gue yang denger juga, tetangga denger lah gue teriak-teriak di dalam rumah, haleluya Tuhan Yesus, amin, amin. Amin gak? Amin. Kalaupun dia marah, biarkan saja. Maksudnya dia kan lagi marah, tapi dia menggambarkan bahwa ya udah lama jadi anak-anak gue jadi Kristen aja kayak si Lucy, tambah baik, lebih baik. Dan dia menyadari itu kan doa. Pernah waktu saat
dia lagi sadar. Saya bilang, mama kenapa kalau marah-marah bilang gitu? Enggak, dia nggak sadar loh. Dia mana mama pernah ngomong besok-besok gua rekam. Karena kan gak ketahuan orang mau marah sama jangan dulu mah action kan gitu enggak ya. Tapi intinya adalah yang dulu nyambungi sekarang manis. Kenapa? Setiap ada masalah apa namanya dia sakit atau apapun dia minta doa sama saya. Amin. Bahkan beberapa kali saya pelayanan, mama saya mau ke Palembang mau pelayanan loh ma. Nggak apa-apa mama ikut. Jadi sekarang mama saya sudah ikut pelayanan sama. Jadi itu semua karena siapa? Karena kasih Tuhan Yesus yang buat kita. Haleluya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian untuk menyambut firman-Nya yang dahsyat. Tuhan terima kasih Bapa yang baik karena Engkau luar biasa dalam hidup kami. Siapalah kami Tuhan kalau bukan karena Engkau lahir buat kami. Tuhan Yesus Engkau dahsyat. Di saat Natal ini Tuhan Yesus, biarlah kami Tuhan kiranya mengingat Engkau atas kelahiran-Mu yang dahsyat. Natal tidak akan pernah berarti tanpa Engkau Tuhan. Karena kami percaya Engkau Yesus lahir ke dunia ini bukan karena dunia layak untuk menerima-Mu Tuhan, tetapi karena Engkau Tuhan sangat mengasihi kami manusia. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Kita naikkan lagu pujian Natal rasa Natal indah di hati. Amin Yesus. Seperti galungan layaklah hatiku menyembahmu Tuhan. Seperti emas, emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Kembali naik lagi. Seperti palungan layaklah hatiku menyambutmu. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Tuhan, lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Yesus. Kita naikkan lagi dari atas Bapak Ibu, karena tanpa Yesus tidak ada hari ini. Seperti palungan layakkanlah kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Yesus, lahir di hatiku hanya bersama-Mu Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal Yesus, indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku, Natal tak akan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadanya. Sebab
hatiku, Jesus. Lahir di hatiku hanya bersamamu. Yesusku, indahnya Natal selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, Jesus. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Karena kita Dia menerima, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Lagi katakan karena kita, karena Dia yang menderita, karena Dia yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, dari hukuman kekal, dari Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang terhilang sudah Engkau temukan kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yang sudah jatuh ke dalam lumpur rawa, Engkau sudah angkat, Kau pindahkan ke atas batu karang-Mu yang teguh ya Tuhan. Tuhan terima kasih, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut hidup kami dari tangan-Mu Tuhan. Kami ada di dalam genggaman tangan Bapa yang perkasa. Kami dimeteraikan dengan